Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Allah yang membantu kami untuk mengerti dalam menghadapi semua situasi, sehingga kami tetap kuat dalam Tuhan. Berikan hikmat dan hati seorang hamba yang siap mendengar firman. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk belajar satu kebenaran, yaitu bagaimana kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bagaimana kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 11, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani menyampaikan bahwa wabah corona ini telah memukul sektor ekonomi Indonesia, sehingga menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia berpeluang besar masuk dalam jurang resesi. Artinya kalau situasi ini tidak teratasi, maka menurut Menteri Keuangan bahwa Indonesia akan masuk pada jenjang resesi ekonomi. Bahkan ada seorang ekonom berkata, mana lebih mengerikan antara tahun 1998 dengan keadaan sekarang. Seorang ekonom menyampaikan bahwa tahun 1998 dengan keadaan sekarang itu jauh lebih parah adalah keadaan sekarang. Seorang ekonom mengatakan bahwa Indonesia sudah kembali kepada fase 30 tahun, 35 tahun yang lalu kondisi ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi tahun 2021 jumlah pengangguran menjadi 12, juta jiwa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa perusahaan menonaktifkan para karyawannya disebabkan karena resesi ekonomi yang didampak oleh virus corona COVID-19 ini. Satu kali saya duduk dalam sebuah warung kopi, seorang bapak berbicara kepada saya, dan dia sampaikan bapak memerlukan supir. Saya bilang, ya kalau ada yang mau nyupirin, ya saya mau. Tapi persoalannya, walaupun saya rindu ada yang supir,
tapi siapa yang mau bayar? Bapak ini dia tertegun dengan bahasa saya bahwa memang kita perlu supaya mobilitas kita sebagai pelayan Tuhan jauh lebih baik. Tetapi persoalannya siapa yang mau bayar? Dia bilang, saya mengerti Pak keadaan sekarang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami masalah. Dalam dunia entertain mengalami masalah. Itu sebabnya tidak sedikit kalau kita memperhatikan beberapa media massa menyampaikan bahwa beberapa artis menerjunkan diri dalam dunia prostitusi. Dan juga kita memperhatikan bahwa banyak perusahaan yang harus menghentikan karyawannya. Bukan karena perusahaan itu tidak menyayangi karyawannya. Sangat menyayangi karyawannya. Tapi persoalannya siapa yang mau bayar karyawannya. Karena perusahaan selalu menimbang dari segi efektif dan efisiensi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kondisi COVID-19 ini telah membuat bangsa ini, bahkan juga banyak anak-anak Tuhan, masuk dalam resesi ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan Badan Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi di tahun 2021 ada 12,7 juta jiwa yang akan mengalami pengangguran. Di tahun ini 2020 negara menyampaikan tidak ada penerimaan PNS. Saudara, kita melihat betapa sangat menakutkan sekali kondisi ekonomi bangsa ini, dan juga bukan bangsa ini saja. Hampir seluruh dunia mengalami persoalan. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar dari perenungan firman Allah yang kita baca ini, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus dia berbicara dari penjara. Ketika dikunjungi oleh Epafroditus, dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Filipi, jemaat yang di Filipi, untuk bisa belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan? Itu yang perlu kita tahu. Banyak yang bilang ya itu teori gampang saja, tapi persoalannya bagaimana kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, kalau firman Allah mengajar bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, maka firman Allah juga memberikan solusi kepada kita. Firman Allah juga memberikan jawaban kepada kita. Dalam perenungan yang kita baca ini ada 3 bagian penting yang perlu kita pahami supaya kita bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 dia katakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus ada di penjara, dikunjungi oleh Epafroditus dan memberikan sesuatu. Pada saat Paulus diberikan sesuatu oleh Epafroditus, karena itu pemberian jemaat Filipi, Paulus sampaikan bahwa perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Pernyataan Paulus ini bisa dikatakan sebuah pernyataan sindiran kepada jemaat Filipi yang baru mengunjungi Paulus waktu di penjara, yang baru memberi perhatian kepada Paulus pada waktu di penjara.
Tetapi sama sekali dalam pernyataan daripada Paulus tidak memberikan sebuah respon yang negatif terhadap jemaat di Filipi ini. Dengan kata lain, Paulus menyadari keberadaannya di penjara dan dia juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu adalah sesuatu yang baik. Paulus tidak marah dengan keadaan. Paulus dipenjara karena Injil. Tetapi penjara yang membuat Paulus berada di sana, Paulus sama sekali tidak marah dengan keadaan. Sekalipun dia tahu benar bahwa jemaat di Filipi memiliki kewajiban untuk membantu dia. Tetapi dia berkata dalam firman Allah, tetapi tidak ada kesempatan bagi kamu. Paulus tidak marah dengan keadaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar, di dalam kita belajar mencukupkan diri kita dalam segala keadaan ini. Yang pertama harus kita lihat bahwa kita harus belajar dari perenungan firman Allah, jangan marah dengan keadaan. Tapi beramah tamalah, dengan kata lain, ramahlah dengan keadaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus bisa mengalahkan keadaan dan dia bisa bersifat ramah dengan keadaan. Dia tahu jemaat di Filipi membantu dia. Dan itu menjadi kewajiban jemaat Filipi untuk menopang dia. Tetapi dia bisa katakan, memang kamu memberikan perhatian kepadaku, dikatakan firman Allah, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini adalah sebuah pernyataan yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi, bahwa dia tidak marah dengan keadaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bisakah kita sebagai anak Tuhan tidak marah dengan keadaan? Kalau kita mengalami kesulitan, dalam keadaan kesulitan ekonomi ini, yang pertama kita harus belajar, jangan kita marah dengan keadaan. Kadang-kala saudara, kita bisa marah dengan keadaan. Apalagi kita tahu, kalau kita mengerti bahwa ada orang yang wajib membantu kita, dan orang itu tidak bisa bantu kita. Bisakah kita bersikap seperti Paulus, yang dia bisa sampaikan begini, akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus tidak marah dengan jemaat Filipi yang baru membantu, yang baru bisa membantu. Dia tidak marah dengan keadaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa pandemi ini telah mengganggu banyak orang, telah mengganggu keadaan ekonomi bangsa, dunia, dan lain sebagainya. Tetapi apakah dengan keadaan seperti ini kita harus marah dengan keadaan, dan kita tidak bisa bersikap ramah dengan keadaan ini? Kita kecewa dengan keadaan ini. Ini yang akan mengakibatkan masalah dalam diri kita. Kalau kita mudah kecewa dengan keadaan. Saya ingin pastikan dalam hidup ini bahwa tidak selalu keadaan itu bersikap ramah dengan kita. Kita bisa menjadi orang baik, kita bisa menjadi orang benar, sama seperti Paulus. Dia orang baik, dia orang benar, tetapi keadaan tidak membuat keadaan tidak memberikan satu sikap yang ramah kepada Paulus. Paulus mendapatkan satu perlakuan yang tidak adil oleh hukum. Tetapi Paulus sama sekali dia tidak marah dengan keadaan. Kondisi ekonomi, kondisi Paulus di penjara itu sangat menakutkan. Tetapi keadaan Paulus, walaupun sesulit itu, dia tidak marah dengan keadaan. Saya percaya jemaat Tuhan juga sekarang
tentu mengalami kesulitan dari sisi ekonomi, kesulitan yang amat sangat untuk mendapatkan makan dan minum dalam kehidupan ini. Tetapi saya ingin sampaikan, jangan kecewa dengan keadaan ini, jangan marah dengan keadaan ini. Ini adalah satu hal yang tidak kita harapkan, tetapi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berada di dalam keadaan ini. Dan keadaan ini pasti akan membuat kita dewasa. Keadaan inilah yang membuat kita mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Seandainya satu kali kelak Tuhan izinkan semuanya boleh terlewati, tentu kita sudah memiliki satu rancangan-rancangan yang lebih baik dari sekarang. Keadaan ini mengajar kepada kita untuk membuat diri kita jauh lebih baik. Itu sebabnya kita belajar yang pertama, bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri. Yang pertama, kita belajar dulu dari kebenaran ini adalah tidak marah dengan keadaan ini. Saya yakin kalau saudara-saudara tidak marah dengan keadaan ini, saudara tidak kecewa dengan keadaan ini, dan saudara siap untuk ramah dengan keadaan ini dan siap berdampingan dengan keadaan ini, tentu kita akan bisa menjalani kehidupan ini jauh lebih baik. Dan kita bisa mencukupkan diri kita di tengah-tengah keadaan yang tidak ramah ini. Yang kedua dalam firman Allah, bagaimana kita belajar untuk kita bisa mencukupkan diri. Dalam perenungan firman Allah yang saya bacakan ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kata mencukupkan diri, kalau saya melihat dalam terjemahan Yunaninya, artinya Paulus mengajar kepada jemaat Filipi untuk tidak menggantungkan diri kepada benda-benda yang dia pakai, atau tidak menggantungkan diri kepada orang-orang yang dia anggap bisa menolong dia. Nah, saya ingin katakan istilah kata mencukupkan diri itu, Paulus katakan dalam terjemahan Yunani memberikan petunjuk bahwa kita tidak diajar untuk menggantungkan diri kepada benda-benda yang kita pakai, dan tidak menggantungkan diri kepada manusia yang kita anggap bisa tolong kita. Jadi yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita belajar mencukupkan diri? Yang kedua adalah kita belajar, kita melatih diri kita untuk tidak menggantungkan diri kepada apa yang kita punya atau benda-benda yang kita miliki, tetapi juga kita tidak menggantungkan diri kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Kita diajar untuk belajar mencukupkan diri. Kita diajar untuk tidak menggantungkan diri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam satu cerita Alkitab, ada seorang istri Nabi yang mempunyai masalah dengan ekonomi. Dan pada saat dia mempunyai masalah dengan ekonomi, dia berbicara kepada seorang Nabi Elia. Dan pada saat disampaikan kepada Nabi Elia, maka apa pertanyaannya? Apa yang ada pada kamu? Dia bilang, kami masih punya hanya minyak yang sedikit. Dia sampaikan minta kepada tetangga-tetangga untuk diberikan tempat penampungan minyak. Saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan ada sebuah pernyataan apa yang ada padamu. Pernyataan ini selalu muncul dalam Alkitab. Ketika Musa berhadapan dengan Laut Kausum, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Angkat tongkat ini, baru campakkan ke laut, terbelah. Nah, saudara yang saya kasih, saya belajar dari sini,
Seringkali dalam kehidupan kita Allah ingin melakukan kita, Allah ingin melatih diri kita untuk tidak menggantungkan dengan apa yang kita punya dan juga tidak menggantungkan diri dengan apa yang kita anggap orang itu bisa menolong kita. Pada masa kekinian, semua stay at home, semua ada di rumah. Handphone menjadi atau smartphone menjadi media yang sosial yang sangat dibutuhkan. Sekolah menggunakan itu, meeting menggunakan itu, dan lain sebagainya. Tapi ada satu kali kelak seseorang itu mengalami masalah dengan ekonomi. Dia tidak ada beras. Dia lebih memilih beli pulsa daripada beli beras. Ini masalah. Kalau kita belajar dari perenungan ini untuk belajar mencukupkan diri, Rasul Paulus mengajar supaya kita bisa memilah, memberikan skala prioritas. Ada orang yang kadang sekarang mengalami masalah dengan ekonomi. Seharusnya ada sesuatu yang dia jual, tapi dia pertahankan. Padahal itu harus dia lakukan demi kebutuhan hidupnya. Nah, itu yang Paulus bilang, bahwa ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, Rasul Paulus mengajar supaya kita melatih diri kita untuk tidak menggantungkan kepada apa yang kita pakai dan menggantungkan diri kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Diajar dalam diri kita, suka atau tidak suka, kita harus mengambil sikap dengan diri kita untuk memutuskan sesuatu tindakan berkaitan dengan keperluan hidup kita. Belajar atau melatih diri kita untuk tidak menggantungkan diri dengan apa yang kita pakai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat-saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi kita untuk bisa membeli sesuatu barang yang mahal. Ya kalau memang kecuali orang itu punya uang cukup. Tetapi pada saat-saat ini diajar supaya kita bisa mengkonsentrasikan diri kita dengan kebutuhan hidup. Jadi bagaimana Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk kita belajar mencukupkan diri? Yang pertama, jangan marah dengan keadaan. Yang kedua, latih diri kita untuk tidak menggantungkan diri kepada apa yang kita pakai dan tidak menggantungkan diri kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Apa maksudnya? Supaya kita bisa bersifat mengelola diri kita dengan baik, dengan benar. Apa yang ada padamu, itulah yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri. Tadi kita belajar pertama, jangan marah dengan keadaan. Latihlah diri tidak menggantungkan diri kepada apa yang kita pakai. Ya kalau memang harus apa yang kita punya itu memang harus dijual karena kita mau untuk mencukupi kebutuhan kita, kenapa harus kita tahan? Jual itu. Ya. Kalau memang itu harus kita lepas demi kebutuhan hidup, harus kita lakukan. Yang ketiga, kita belajar. Alkitab bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang ketiga, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri adalah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan.
Mengapa kita harus percayakan diri kita kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Apa yang kekuatan model apa yang akan Tuhan berikan untuk kita bisa mencukupkan diri kita? Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita diajar untuk bisa menahan diri dari keinginan. Kita diajar untuk menahan diri dari keinginan. Ya, contoh saja saudara, pada saat-saat ini semua orang stay at home, ada di rumah, keuangan tidak masuk, pendapatan tidak masuk, dan lain sebagainya. Harusnya ada pendapatan tapi pengeluaran. Nah, kalau kita diajar supaya Tuhan berikan kekuatan supaya kita bisa mencukupkan diri, kita diajar menahan diri. Adalah tidak baik pada saat-saat seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini, kita menghambur-hamburkan uang untuk keinginan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salahkah kita kalau kita jalan-jalan? Tidak salah selama kita mampu melakukannya. Dan selama memang kita punya uang yang cukup. Tetapi di Tuhan beliau mengajar untuk kita belajar mencukupkan diri. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menahan diri. Pada saat-saat ini tidak pas kalau kita untuk beli handphone baru dan lain sebagainya. Tidak pas untuk beli barang-barang mahal pada saat-saat ini. Tidak pas untuk kita mengadakan traveling atau touring dan lain sebagainya. Itu diajar, itu kekuatan yang Tuhan beri untuk kita bisa menahan diri. Kekuatan model apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mencukupkan diri? Tadi saya bilang Tuhan akan mengajar kita untuk menahan diri, itu kekuatan. Yang kedua, Tuhan akan memberitahu kepada kita tentang prioritas hidup. Apa yang menjadi prioritas? Paulus sampaikan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dia katakan, yang dalam segala perkara bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya Paulus tahu benar mana yang menjadi prioritas. Itu kekuatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita mengerti mana yang prioritas. Yang ketiga, kekuatan model apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar mencukupkan diri. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Jadi Tuhan kalau memberikan kekuatan, model kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kerangka untuk mencukupkan diri, Tuhan ajar kepada kita untuk menahan diri dari keinginan. Tuhan memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang skala prioritas. Dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menjalani hidup. Jadi itu sebabnya mengapa kita diajarkan dari kebenaran ini untuk belajar mencukupkan diri. Ada 3 hal, jangan marah dengan keadaan. Latih diri kita untuk kita bisa mencukupkan diri. Artinya tidak menggantungkan diri dengan apa yang kita pakai dan tidak menggantungkan diri kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Allah, meletakkan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan berikan kekuatan. Kekuatan model apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa menahan diri dari keinginan. Tuhan berikan kepada kita skala prioritas, memberitahukan informasi, memberikan informasi kepada kita tentang skala prioritas, dan Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita bisa mencukupkan diri. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Engkau memberkati kami kalau kami lemah. Engkau berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk perenungan firman Allah. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang mendengarnya. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama.
Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.